Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membuat video tentang saham-saham yang diakumulasi asing dan berpotensi naik. Nah, pada perdagangan tanggal 20 ya, 20 Juni Jumat kemarin, saham-saham yang diborong asing tuh cukup sedikit ya. Asing lebih banyak jualan seperti di saham Big Bang ya, BBCA, BMRI, kemudian BBRI, BBNI, lalu ada Goto ya, ini yang saham-saham yang dijual asing. Kemudian PRMS juga yang di akum asing, yang net buy itu nilainya lebih dikit ya, sekitar ya puluhan miliar saja, sedangkan net sell di asing ya, net sell di saham-saham Big Bang dan Goto kemudian Adro itu nilainya ratusan miliar teman-teman. Terus kita lihat sekarang, kita bahas saham yang di akum asing. Yang pertama ada AADI ya. AADI kemarin ditutup di 7.075, 0% atau 0 poin dengan value transaksi ya 473 miliar, dan asing net buy 55 juta di saham AADI. Kita lihat dari chartnya, AADI ini menarik teman-teman. AADI seperti akan membentuk pattern cup and handle ya teman-teman, dengan neckline-nya di 7.225. Jadi area di bawah ini ya, di area ungu ini yang saya kotakin ungu ini merupakan area yang bagus untuk akumulasi AAD ya, dengan catatan asing tetap rajin akum, kemudian tidak jebol supportnya di 6.800. Kalau jebol 6.800 ya wajib CL atau buang barang. Kalau dia break ya, break 7250, potensi dia akan naik ke targetnya di 9.325. Tapi sebelum menyentuh target itu ada target resist di 8525. Terus kalau kita lihat ya, ini inflow asing lumayan banyak ya di dalam beberapa minggu ke belakang ya. Ini mulai tanggal 26 Februari ya, ini asing konsisten akum ya di sama dia, sampai ketika turun kemarin di bulan April itu juga tetap di akum ya. Setelah itu akumnya cukup konsisten di AD. Jadi menurut saya AD ini menarik dari sisi chart pattern dan juga dari inflow asing. Menurut saya AD sangat menarik ya, untuk swing menarik untuk AD. Oke, sekarang kita lihat AD di chart 5 menit ya. Kemarin ini transaksinya sepi, tapi di closing ada rebalancing ya. Ini asing transaksi sangat besar di penutupan perdagangan ya. Nah, kalau dilihat ini sepertinya masih netral ya. Untuk broker summary-nya netral ya. Kita lihat broker summary-nya dulu seperti apa. Nah, untuk domestik ini distribusi ya. Ada PD, CC, AZ, EU ya. Kemudian LG, EP, kemudian yang beli DGR, XL, IF. Lalu asing. Nah, asing ini yang akumulasi lewat AK ya. AK beli sangat banyak, yaitu sekitar 235 miliar. Sedangkan yang jualan asing ada BK, YU, TP ya. Ini nominalnya tidak sebesar jualannya AK. Nah, kalau kita lihat ini gap up ya teman-teman ya. Ini perdagangan di closing gap up ya. Harusnya closing di 6.900 tapi gap up ya, karena ada yang borong sampai 7.075. Potensinya gimana ya? Menurut saya besok hari Senin tanggal 23 Juni ya potensi lanjut turun ya, karena closingnya gap up. Oke, saham selanjutnya kita bahas ada saham cuan ya. Cuan kemarin di closing 11.800, naik 150 poin atau naik 1,28% dengan value transaksi 124 miliar. Asing net buy 23 miliar di saham cuan. Kita lihat sekarang cuan di daily-nya seperti apa ya. Asing di daily-nya, nah ini sebenarnya mix ya. Kadang asing jualan di cuan, kadang beli juga di saham cuan ya. Tapi lebih banyak jualan sepertinya dalam sebulan terakhir. Dan ini di tanggal 11 Juni ada buangan cukup besar ya di cuan. Cuan sendiri mempunyai satu katalis, yaitu akan stock split ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya katalis yang positif. Tapi menurut saya untuk saham Prajogo yang menarik adalah saham yang IPO JDIA, karena orang-orang akan beralih ke situ pada menikmati ikut IPO JDIA ya. Nanti dananya pindah ke situ. Untuk saham cuan ini sebenarnya akan membentuk pattern rounding bottom teman-teman, dan dia sudah mencapai target penguatannya di 12.000 ya. Sekarang sedang konsolidasi di atas. Nah, ini cukup menarik ya. Kalau jebol ya ini supportnya ada di 10.775 ya. Kalau sampai jebol 10.775 ya cuan potensi ke bawah. Tapi kalau dia
masih sideways di sini aja ya menurut saya masih aman ya. Tapi kalau untuk masuk sekarang di cuan menurut saya sangat berisiko ya, karena harganya sudah naik tinggi ya. Ini dalam 2 bulan ya, dari 10 April sampai 10 Juni itu sudah naik sekitar, kita lihat naik berapa persen. Nah, naiknya sudah 160% teman-teman, udah naik sangat banyak ya. Jadi menurut saya sangat berisiko kalau masuk sekarang walaupun ada katalis stock split ya. Lalu kita lihat cuan di 5 menitnya gimana, apakah ikut kena rebalancing juga ya FTSE kemarin. Oh tidak teman-teman, ini cuan ini rame ya, di sesi awal ini buangan teman-teman. Ini di chart 5 menit menunjukkan banyak buangan di cuan di sesi awal ya, jam 9, jam 9 lebih 5 buangan. Kemudian ini ada akum ya teman-teman, ada akum, kemudian buangan kecil, akum lagi, lalu di sore hari ini closingnya dia naik ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dia naik sekitar 1,28%, 150 poin dari sini. Jadi naik tidak terlalu banyak ya untuk cuan ya. Kalau besok Senin potensinya gimana ya, menurut saya cuan masih akan sideways ya. Mungkin gerakannya ya di range ini teman-teman, di area konsolidasi ini di 10.700 ya sampai 13.000 ya. Mungkin dia akan kalau naik ya sekitar berapa persen ke 12.000 atau turun ke 11.500. Tidak akan bergerak terlalu jauh kecuali IHSG drop parah ya. Kalau IHSG drop parah ya ada kemungkinan cuan akan ke bawah turun. Tapi kalau menurut saya cuan ini masih akan dijaga sampai stock split ya, di range harga kotak ungu ya, di 10.700 sampai 13.200. Kalau dari broker summary gimana untuk cuan? Nah ini ada akumulasi ya. Nah untuk broker lokal ya, pemain lokal itu distribusi ini bagus ya, karena yang distribusi retail ada XC, YP, XL. Nah ini kan retail semua nih. Nah ini retail jualan, kemudian yang ngangkut itu bandar asing ya, ada AK beli 26 miliar, BK 6,8 miliar, sedangkan asing yang jual ya cukup besar, hanya UD dan UCC ya 7 miliar dan 4 miliar. Menurut saya asing akumulasi banyak di saham cuan kali ini. Potensinya gimana ya tadi, mungkin gerakannya di range dijaga di sekitar support dan resist ini ya, karena masih ada katalis mau stock split. Setelah itu baru mungkin akan digerakkan, apakah akan dibawa turun atau apa dibawa naik. Tapi untuk saat ini cuan masih akan dibawa di range ungu ini. Oke, selanjutnya kita bahas saham selanjutnya ADMR teman-teman. ADMR di akum 19 miliar ya. Kemarin ditutup di 1020, naik 15 poin atau naik 1,49% dengan value transaksi 39 miliar ya. Asing net buy 19 miliar di saham ADMR. Kita lihat ya ADMR ya. Nah ADMR ini kalau kita lihat asingnya mix ya, kadang jual dan kadang beli juga. Ini sempat jualan gede ya 19 miliar, kemudian ini juga sempat beli banyak di tanggal 21 Mei 16 miliar, lalu di tanggal 20 Juni ini juga beli banyak ya 19 miliar. Jadi mix untuk ADMR. Kita lihat sekarang ADMR chart daily-nya. Nah ADMR ini menarik karena membentuk pattern cup and handle teman-teman. Dia sudah break ya, break resistnya di 990, tapi kemudian terkonsolidasi lagi di bawah. Nah ini area ungu ini merupakan area yang tepat untuk akumulasi ADMR teman-teman. Kalau sampai jebol 965 dan jebol support MA 50 nya di 955 ya cut dulu ya, menurut saya cut dulu ADMR. Tapi kalau dia masih mampu bermain di atas itu ya, di range ungu di 1015 sampai 960 ya menurut saya hold dulu, karena ada potensi ADMR akan membreak resistnya di 1000, kemudian potensinya naik sampai 1415. Nah sebelum menyentuh resist itu ada resist lagi di 1200 yang harus ditembus untuk ADMR, dan ini merupakan resist cukup kuat ya, karena belum tertembus sejak 30 Desember dan belum teruji sejak saat itu, karena ADMR sebelumnya downtrend ya teman-teman. Nah ADMR ini menarik ya menurut saya, asalkan tidak jebol 965 dan support MA 50 nya di 960. Oke, kita lihat ADMR seperti apa di chart 5 menitnya. Nah ini rame di sesi closingnya. Di sesi awal perdagangan banyak buangan ya, ini di jam 10 buangan ya, 10 lebih 10 dan 10 lebih 15 buangan. Kemudian di sesi closing ini ditarik teman-teman. Ini ya, asing beli banyak ya akumulasi karena rebalancing ya, rebalancing FTSE itu.
Nah, ditarik ya di jam 4 dan volumenya sangat gede, dia gap up. Jadi kemungkinan besok Senin ya turun lagi ya DMR karena ada gap up di closing ya, akan dibawa turun lagi. Kalau dari broker summary gimana ya untuk domestik distribusi ya, CC, EP, YP, SQ, OD, PT. Nah ini bagus ya. Nah ini YP, PD, ini XC, ini kan broker-broker retail tuh, XL juga yang jualan. Sedangkan yang banyak akum adalah broker asing seperti AK, ZP ya. Nah ini bagus untuk ADMR ya, untuk swing menarik ADMR. Oke, selanjutnya kita bahas saham yang di akum asing. Ini OASA nggak masuk. Brand kita lihat ya. Nah, Brand ditutup di 6.050, turun 75 poin atau minus 1,22% dengan value transaksi sebanyak 113 miliar. Asing net buy 13 miliar di saham Brand. Kita lihat Brand. Nah, Brand ini konsisten di akum asing tapi sahamnya malah merah ya. Ini di akum, di distribusi ini di akum turun. Ini di akum turun, jadi lebih ngaruh IHSG ya. Karena IHSG turun jadi Brand turun juga walaupun di akum oleh asing. Jadi menurut saya Brand ini lebih terefek oleh IHSG ya, karena dia merupakan salah satu top 10 ya dengan market cap terbesar ya. Apakah saat ini di bawah BBCA atau di atas BBCA saya lupa. Tapi yang jelas Brand ini market cap-nya termasuk besar, jadi dia penggerak IHSG. Kalau IHSG turun ya mau asing beli ya Brand ikut turun karena dia di top market cap ya. Nah kalau kita lihat dia sebenarnya akan membentuk pattern inverted dan shoulders, tapi patternnya gagal teman-teman. Ini sepertinya malah membentuk double top ini. Nah ini kan double top, seperti double top ya. Kita gambar. Nah ini kalau sampai jebol, ini udah jebol sebenarnya teman-teman. Nah ini sudah jebol ya. Nah kalau sampai jebol 6.000 ya, target pelemahannya kemana untuk Brand? Nah target pelemahan Brand sampai 5.250 teman-teman. Jadi ada indikasi pelemahan ya di Brand ya. Jadi menurut saya Brand hati-hati ya untuk swing ya, karena ada potensi turun sampai 5.250. Chart 5 menitnya Brand gimana? Kita lihat broker summary dulu ya. Ini loadingnya lama. Domestik distribusi ya, ada HP, kemudian AZBB ya, CC ya yang jualan di Brand, kemudian yang borong retail tuh, YP, XL ya, broker retail yang borong malah. Ini diborong retail ya, sebenarnya indikasi jelek ya, karena retail kalau borong biasanya turun. Kemudian berarti broker summary ini mix ya sebenarnya. Asing ada distribusi besar tapi akumulasinya juga besar. BK ini jualan 20 miliar, AK 6 miliar, ada DP, TP, ZP ya beli ya di bawah 10 miliar ya, tapi net buy-nya sih masih net buy oleh asing, tapi tidak terlalu besar lah untuk ukuran Brand yang market cap-nya di bawah BBCA. Lalu kalau kita lihat di chart 5 menit ini sebenarnya tidak terlalu terlihat distribusi ya, tapi harga sahamnya turun teman-teman. Harga sahamnya turun tapi ya karena distribusinya kecil mungkin. Nah ini di jam 14 ada distribusi gitu. Nah ini di sorenya ini gap down dikit ya, tapi kemungkinan tidak terlalu ngefek ya karena gap downnya dikit. Ini di closing ya, kemungkinan asing masuknya di closing ini karena dari balancing ya, indeks asing. Kemudian kalau kita lihat kesimpulannya gimana ya, menurut saya Brand masih potensi turun karena IHSG ini merah terus ya beberapa hari terakhir. Kemudian ada berita ya, Amerika itu nyerang Iran ya, kalau ada perang-perang gini indeks bisa turun dan IHSG juga turun kan, dan Brand salah satu penggerak indeks ya, jadi kemungkinan besar Brand akan lanjut turun besok Senin. Oke, selanjutnya kita lihat saham yang berikutnya ada ISAT ya, di akum 11 miliar oleh asing. Kemarin ditutup di 2100, naik 10 poin atau naik 0,47%. Value transaksi 39 miliar, asing net buy 11 miliar. Kita lihat ISAT ini sepertinya sedang diakum ya oleh asing. Nah kalau kita lihat ini sejak tanggal 12 Juni ini asing masuk terus ya. Asing masuk terus tanpa jualan nih. Menarik ini ISAT ini, seperti diakum asing tiap hari. Jadi ada potensi harusnya ISAT ya.
Nah ini kan sideways teman-teman. Ini kan kita lihat patternnya cup and handle. Tapi setelah break neckline-nya ya, break resistnya di 2050. Nah, ISAT konsolidasi terus di sini di range sideways. Ini sekali jebol ya, resist di 2200 dan juga jebol MA 200 nya, ISAT sangat berpotensi untuk terbang sampai targetnya di 2800. Tapi sebelumnya ada target resist di 2600 juga. Jadi ada dua resist ya. Menurut saya ISAT masih menarik untuk akumulasi ya, karena diakum terus oleh asing ya, dan ini diakum tapi belum terbang, jadi benar-benar akumulasi ini karena diakum dan konsolidasi ya sahamnya. Dan ini kalau kita lihat dari tanggal 21 Maret ya, ini akum terus, tapi saham jualannya dikit ya, dan tidak terlalu bergerak sahamnya, tapi akumulasi, tapi sideways ya. Jadi menurut saya ISAT menarik untuk entry di 2020 sampai 2180. Ini area menarik untuk akumulasi ISAT. Sekarang kita lihat ISAT di chart 5 menitnya. Nah, ini tidak terlalu banyak akumulasi atau distribusi yang signifikan ya, teman-teman. ISAT ya. Nah, candlenya ini tidak banyak candle merah gede atau hijau gede. Ini hijau gedenya hanya di closing ya. Ada rebalancing ya. Sama juga ada transaksi besar di ISAT di closing. Lalu kalau dari broker summary ya, ini lokal distribusi ya. Broker lokal ada OD dan NI yang jualan banyak ya. Kemudian ini yang nampung asing yaitu AK dan ZP teman-teman yang borong ya. Nah, potensinya ISAT gimana ya? Menurut saya masih akan sideways lagi ya. Mungkin gerakannya ya naik 10 poin atau turun 10 poin, tapi dia masih diakum. Kecuali dia berhasil closing di atas 2190. Nah, itu berarti tanda-tanda ISAT sudah mulai jalan. Oke, selanjutnya kita bahas saham Inco, teman-teman. Inco diakum 10 miliar ya, teman-teman. Kemarin ditutup di 3250, turun 60 poin atau minus 1,81%. Value transaksi 41 miliar, asing naik by 10 miliar. Inco kita lihat di beberapa hari terakhir sepertinya turun terus ya. Ya ini asing jualan turun, asing akum turun, asing akum lagi turun. Jadi sepertinya asing tidak terlalu ngefek ya ini. Nah ini kan jualan juga ya. Ini banyak yang jualan ketika asing masuk. Jadi menurut saya asing tidak terlalu powerful di saham Inco. Jadi menurut saya Inco tidak dipengaruhi asing ya. Silahkan asing mau borong atau mau gimana, tapi tidak mempengaruhi gerakannya Inco. Nah kalau kita lihat kan Inco ini ada pattern cup and handle ya teman-teman, di tanggal 11 April sampai berapa ini, sampai 7 Mei. Nah dia sudah break patternnya dan valid, lalu naik sampai ke 3.700. Setelah itu ya turun teman-teman. Dia sudah mencapai target penguatannya ya, banyak yang jualan di 3.700 ini ya. Dan kalau kita lihat dia terbawa ISG merah ya. ISG beberapa hari terakhir merah, dan ini juga merah ya, 4 hari berturut-turut merah. Jadi kalau ISG besok turun lagi ya, Inco akan tetap lanjut turun ya, karena asing akum pun ya tetap di bawah turun. Ini MACD juga sudah dead cross ya. Di tanggal 11 Juni sudah tanda-tanda bearish untuk Inco. Oke, Inco di 5 menit gimana kita lihat ya teman-teman. Nah ini banyak buangan ya, ini di pagi hari ya. Oh bukan, ini tanggal 19. Nah ini tanggal 20. Di jam 9 buangan ya teman-teman. Jam 9 B5 buangan, kemudian ini buangan lagi di 10.20 ya, sisanya netral ya. Ini ada volume tebel hijau tapi naiknya tidak banyak ya. Jadi ini masih banyak buangan. Saya dominasi buangan di Inco. Jadi potensinya tergantung ISG kalau Inco ya. Kalau turun ya akan lanjut turun, karena di akum asing pun dia tetap turun. Lalu dari broker summary ini, nah ini broker lokal distribusi ya, LG, KZ, AZ ya, ini jualan ya, yang beli ZP, sedangkan yang borong itu asing ya. Ada AK, CC, dan ZP yang borong. Oke, Inco hati-hati ya, masih potensi lanjut turun ya. Ya ini chartnya jelek, dan ini seperti membentuk pola rounding top ya teman-teman. Kalau kita lihat ini ada rounding top. Nah, target pelemahannya untuk Inco sampai berapa? Nah, target pelemahannya sampai 2790. Hati-hati, Inco berpotensi turun sampai 2790 ya. Oke, teman-teman. Demikian teman-teman pembahasan video kali ini tentang ya saham-saham yang diakum oleh asing dan berpotensi. Terima kasih sudah menonton. Saya disclaimer ya, video ini bukan ajakan jual beli saham ya.
Setiap keputusan jual beli merupakan tanggung jawab masing-masing. Untung dinikmati sendiri, rugi ditanggung sendiri. Jangan lupa analisa ulang sebelum melakukan transaksi pembelian saham atau penjualan saham. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.